kita bakal ngebedah satu kisah perjalanan yang bener-bener luar biasa dari lapangan hijau. Kita akan lihat gimana ceritanya seorang David Raya yang pas awal datang aja udah memicu perdebatan panas dan diragukan banyak banget orang bisa bertransformasi jadi pahlawan sejati dan legenda baru di bawah mister gawang Arsenal. Buat kalian yang ngikutin perjalanannya musim ini, pasti ngerasain banget kan roller coaster emosinya? Nah, yang jadi pertanyaan besar, gimana bisa kiper yang awalnya diragukan ini justru jadi sosok yang memimpin Arsenal ngakhirin puasa gelar Liga selama 22 tahun? Kalian pasti masih ingat dong, waktu Mikel Arteta bikin keputusan super berani buat geser kiper utama yang lagi disayang-sayangnya sama fans? Wah, kontroversinya pecah banget waktu itu. Banyak yang mikir, ini Arteta lagi bunuh diri ya di tengah perburuan gelar. Tapi, seperti yang bakal kita lihat lewat data-data ini, keputusan taktis yang berisiko tinggi itu pada akhirnya terbayar lunas. Coba deh kita intip langsung statistiknya dari musim 2022 sampai 2023. Angka-angka keras ini ngebuktiin secara gamblang kenapa Arteta berani ngambil keputusan yang kelihatannya kejam itu. Lihat aja perbedaannya. Raya mencatatkan jauh lebih banyak sentuhan bola, 1.882 berbanding 1.276. Belum lagi akurasi penyelamatannya yang nembus 77%. Ini tuh bukan sekedar ganti kiper biasa guys, ini adalah pergeseran taktik secara menyeluruh. Dan efeknya terasa cukup instan buat tim. Kemampuan unik Raya buat tetap tenang nerima bola di bawah tekanan tinggi dari striker lawan, terus langsung ngebangun serangan dari belakang. Nah, itu dia kepingan puzzle taktik yang selama ini hilang. Dia nggak cuma berdiri di sana buat nepis bola, tapi dia benar-benar jadi fondasi utama buat nyempurnain sistem penguasaan bola Arsenal. Boleh dibilang, secara praktis, dia ini main sebagai pemain ke-11 pas tim lagi bangun serangan. Tapi tentu aja, mental baja buat main di level tertinggi itu nggak datang dalam semalam. Perjalanan Raya ini benar-benar brutal, diuji secara fisik dan mental. Coba bayangin, pindah ke Inggris di usia 16 tahun, terus harus ngerasain kerasnya sepak bola kasta kelima bareng Southport. Dia udah kenyang banget kena sikutan kasar di liga-liga bawah, bahkan sampai tulang hidungnya hancur parah waktu main di Blackburn. Di lapangan-lapangan berlumpur itulah, karakter tangguh seorang juara benar-benar ditempa. Walaupun udah tahan banting, main buat klub raksasa itu tekanannya beda level. Titik terendah mental Raya justru terjadi di awal karirnya bareng Arsenal, tepatnya pas laga tandang yang super alot ngelawan Luton. Di bawah sorotan tajam media dan ekspektasi jutaan fans, dia ngelakuin kesalahan fatal. Dia sendiri sampai bilang kalau secara mental, dia ngerasa hancur banget hari itu. Tapi ya itu dia, kebangkitan terbesar seorang juara kan selalu lahir dari momen-momen paling gelap kayak gini. Alih-alih nyerah dan ngebiarin kritik ngebunuh mentalnya, dia malah ngubah total mindsetnya. Raya bertransformasi jadi kiper yang super proaktif. Dia ibarat komandan atau sweeper yang ngatur lini pertahanan dengan disiplin tingkat tinggi. Hasilnya, gila banget. Sistem pertahanan Arsenal jadi sangat rapat, sampai-sampai Raya cuma perlu ngelakuin rata-rata 1,6 penyelamatan aja per laga. Angka sekecil ini justru jadi bukti mutlak. Ancaman musuh udah dinetralisir duluan sebelum sempat jadi tembakan berbahaya. Terus ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sering banget diperdebatkan. Gimana sih caranya ngukur kehebatan sejati seorang kiper kalau dia aja jarang banget dapat ancaman langsung? Jawabannya sebenarnya simpel banget teman-teman. Kehebatan di level top itu bukan cuma tentang seberapa sering kalian terbang nepis bola di setiap laga. Tapi, apakah kalian bisa bereaksi di satu detik paling kritis yang bakal nentuin nasib seluruh tim? Coba ingat-ingat lagi laga mendebarkan lawan Chelsea. Kita lagi ngomongin injury time, detik-detik terakhir yang bisa menghancurkan impian juara gitu aja. Ada satu umpan silang dari Alejandro Garnacho yang benar-benar bahaya. Dan di sepersekian detik terakhir, Raya melompat ngelebar ke sisi kiri, nepi bola pakai ujung jarinya. Satu penyelamatan krusial yang gak cuma ngamanin poin, tapi bikin napas Arsenal tetap berhembus di perburuan gelar. Arteta bahkan sampai bilang jantungnya nyaris berhenti. Dan momen magis itu bukan kebetulan semata. Pas margin kesalahannya nyaris nol, Raya selalu muncul sebagai tembok terakhir. Konsentrasinya bener-bener absolut. Ingat waktu dia nepis sepakan melengkungnya Yankuba Minteh? Atau pas dia tanpa ragu pasang badan pakai kaki kiri buat nahan tendangan jarak dekat Beto? Terus puncaknya, menang duel 1-1 yang super penting ngelawan Mateus Fernandes di akhir musim. Itu bener-bener gila. Semua rentetan penyelamatan penentu tadi akhirnya bermuara ke satu angka pencapaian yang fantastis ini, 19. Yap, 19 pertandingan tanpa kebobolan atau clean sheet. Dan yang bikin makin merinding, dia nyatet rekor ini cuma dari 37 penampilan aja di liga. Ini bukan sekedar nyimbang poin, tapi dia resmi nyamain rekor abadi klub yang selama puluhan tahun dipegang kebanggaan Arsenal, David Seaman.
Tapi tunggu dulu, dominasinya nggak berhenti sampai di situ aja. Angka 3 ini sekarang jadi simbol sejarah baru buat seorang David Raya. Angka ini ngewakilin keberhasilannya nyabet penghargaan sarung tangan emas atau Golden Glove untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini bukti nyata yang udah nggak bisa dibantah lagi kalau dominasi pertahanannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris saat ini benar-benar mutlak dan nggak ada lawan. Bisa cetak hat-trick penghargaan Golden Glove itu jelas bukan pencapaian kaleng-kaleng ya. Dengan rentetan rekor ini, Raya resmi masuk ke klub elit eksklusif di era modern Liga Premier. Dia jadi satu dari cuma 4 kiper dalam sejarah yang bisa ngelakuin ini. Nama David Raya sekarang udah permanen bersandi sejajar sama kiper-kiper raksasa, kayak Tepe Reina, Joe Hart, dan Ederson. Mentalitas baja dari liga bawah, akurasi umpan sekelas gelandang elit, ditambah refleks kilat di momen penentuan, bener-bener udah ngebentuk dia jadi pahlawan yang tak tergantikan. Nah, setelah sukses besar bawa pulang trofi ke London Utara, sekarang kita semua pasti penasaran kan, panggung megah mana lagi yang bakal ditaklukkan sama tangan emasnya ke depan. Ini jelas baru awal dari warisan besar yang wajib banget kita saksiin terus. Oke, terima kasih banyak ya udah ngikutin ulasan kita kali ini. Terus pantau pembahasan mendalam kita selanjutnya, dan sampai jumpa!